Sobat Sport Sweat, sampai jumpa lagi. Pada kesempatan kali ini, saya akan mengulas sejarah tahun 1964. Kisah tragis 1964 di Stadion Nasional Veru. Stadion Nasional Veru adalah sebuah stadion multiguna yang berlokasi di Lima, Peru. Kapasitas yang terdapat di stadion itu yaitu 40.000 kursi penonton. Stadion ini dibuat pada tahun 1951 sampai 1952 dan akhirnya dibuka untuk umum pada tanggal 27 Oktober 1952. Nama lengkap Stadion Nasional. Pemilik pemerintah Peru dan diperbesar pada tahun 2024, 2011 dan renovasi 1992, 96, 2004 dan 2011. Dan hingga saat ini stadion itu digunakan untuk berbagai kegiatan seperti konser, acara besar lainnya, dan tentunya perhelatan sepak bola lokal dan internasional. Nah, sekilas nampak tak terlihat apa-apa di sana. Namun ternyata di stadion itu pernah terukir sejarah kelam dalam dunia sepak bola. Yuk, kita kembali ke tahun 1964 silam, di mana waktu itu terjadi sejarah kelam yang sangat memilukan sekali. Dan sampai saat ini, bahkan sampai nanti, sejarah ini akan menjadi catatan dalam dunia sepak bola. Kenapa? Pada tahun 1964 terdapat babak kualifikasi untuk turnamen sepak bola Olimpiade Tokyo. Pada babak kualifikasi tersebut mempertemukan antara kesebelasan Peru dan Argentina yang bertempat di Estadio Nacional yang terletak di ibu kota Peru. Tragedi sepak bola paling mengerikan di dunia ini terjadi lebih dari 50 tahun lalu. Tragedi mengerikan di Estadio Nacional alias Stadion Nasional itu terjadi pada tanggal 24 Mei 1964, di mana waktu itu lebih dari 328 orang tewas dan 500 orang mengalami luka-luka. Bencana estadio itu terjadi dalam laga kualifikasi Olimpiade 1964. Sebagaimana dilansir histori, sehingga peristiwa itu dikenal juga dengan nama Bencana 5. Sedihnya lagi, dikenal sebagai bencana stadion terburuk dalam sejarah dunia sepak bola. Bencana Estadio Nasional juga dikenal sebagai Bencana 5. Terjadi pada tanggal 24 Mei 1964. Nama ganda itu berasal dari fakta bahwa itu terjadi di Nasional Peru, dikenal sebagai Estadio Nasional yang terletak di kota Lima. Di sini kita akan melihat bencana itu sendiri, menjelajah penimbunan dan apa yang terjadi serta akibat dari terjadinya. 328 orang kehilangan nyawa dengan sekitar 500 orang lainnya terluka parah, tetapi begitu tidak fatal. Tidak ada bencana sepak bola lain yang mendekati hasil tragis seperti itu. Pertandingan itu adalah pertandingan kualifikasi Olimpiade sepak bola Olimpiade musim panas yang akan diadakan di Tokyo pada akhir tahun itu.
berada di urutan kedua dalam tabel tim Amerika Selatan yang sebelum pertandingan, yang berlangsung sekitar setengah jalan dari periode kualifikasi. Hanya ada 2 pertandingan tersisa, di mana pertandingan melawan Argentina adalah salah satunya. Semua warga Peru yakin bahwa mereka bisa lolos ke Olimpiade, tetapi semua orang berhasil menaklukkan adalah tim terakhir yang mereka harus lawan. Itu berarti bahwa setidaknya hasil imbang melawan Argentina diperlukan untuk menempatkan mereka pada posisi terbaik untuk menuju Tokyo. 53 orang disambut di stadion untuk menonton pertandingan itu. Itu lebih sedikit dari 5% dari seluruh populasi Lima. Meskipun kerumunan parau mendapat di belakang tim tuan rumah adalah Argentina yang memimpin, mereka kemudian masuk ke mode bertahan, menyambut serangan Peru dan menghadapi setiap gelombang. Dengan 6 menit tersisa permainan dari waktu normal, salah satu bek Argentina pergi untuk membersihkan bola, tapi Peru yang bernama Kilo Lobaten mengangkat kakinya untuk memblokir bola tersebut. Namun, bola berakhir di belakang jaring. Tetapi wasit pertandingan yang berasal dari Uruguay bernama Angel Eduardo Vachos menyatakan itu sebuah pelanggaran dan wasit menganulir gol tersebut. Dari situlah pendukung tuan rumah yang menyadari bahwa pentingnya hasil pertandingan, keputusan wasit tidak terkesan. Penjaga lokal yang dikenal sebagai Bomba berlari ke lapangan dan berusaha meninju wasit sebelum dihentikan oleh polisi dan dikeluarkan dari lapangan permainan. Namun, pendukung tuan rumah lainnya juga ikut berlari ke lapangan untuk mengungkapkan kekecewaannya atas keputusan wasit itu. Dari situlah detik-detik bencana pun dimulai. Stadion Nasional Cuenca kemudian diserang oleh polisi, dianiaya secara brutal. Para petugas yang berasal dari Lima mulai menendang, memukul, dan menggunakan anjing penjaga untuk mengkoyak semua pakaiannya. Ini membuat orang-orang banyak tidak percaya bahwa polisi bisa melakukan ini pada salah satu dari mereka sendiri. Kerumunan mulai meluncurkan rudal ke petugas di lapangan, dan beberapa penonton mencoba naik ke permukaan lapangan. Mereka yang cenderung tidak terlibat dalam kekerasan berusaha meninggalkan stadion dengan menuruni tangga menuju gerbang keluar. Namun, ketika mereka sampai di sana, mereka bahwa gerbang pun ditutup dan mereka berbalik untuk kembali ke tribun. Saat itulah polisi mulai menembakkan tabung gas air mata ke arah penonton. Itu mengakibatkan orang-orang dari tribun berlari menuju terowongan yang sama untuk menghindari dari apa yang terjadi di sisi lapangan. Tetapi mereka hanya bertemu dengan orang-orang yang telah menemukan gerbang yang terkunci. Semprotan gas air mata sebagian besar diluncurkan ke tribun utara dengan harapan agar mencegah lebih banyak orang berlari ke lapangan. Namun sebaliknya hal itu menyebabkan mereka yang berlari panik dan eksodus massal pun terjadi. Gerbang di pintu terbuat dari baja bergelombang. Bukan gerbang yang lebih standar yang digunakan di sebagian besar stadion sepak bola. Gerbang tersebut tidak mungkin dirobohkan, dan gerbang yang berada di bagian bawah tangga tidak dapat lepas dari himpitan. Mereka disematkan ke daun jendela tanpa ada cara untuk melarikan diri. Sesuatu yang tidak diketahui oleh mereka yang berada di puncak tangga.
Beberapa orang mendobrak pagar kawat yang mengelilingi lapangan dan membakar bangku-bangku. Sebagian lagi mencoba membobol dinding dalam upaya untuk menyerbu ke lapangan. Sejumlah massa membakar bus, mobil, dan apa saja yang ada di sekeliling mereka. Akan tetapi, mereka semua berhamburan ketika polisi yang menunggangi kuda datang. Bala bantuan pun didatangkan untuk polisi di stadion karena mereka kekalahan jumlah. Pada saat itu, banyak sekali orang yang ditangkap, yang akhirnya tekanan kuat dari tubuh yang mendorong daun jendela menyebabkan beberapa mereka menyerah ke jalan. Tetapi sudah terlambat. Siapapun yang tetap tinggal di dalam stadion berhasil menghindari kematian dan cedera. Banyak dari mereka terinjak-injak karena panik dan karena dampak dari serangan gas air mata dari keamanan stadion itu. Dengan semua nyawa yang hilang berasal dari pendarahan internal atau asfiksi di dalam terowongan yang mengarah keluar dari stadion. Kehancuran tidak berakhir begitu pintu terbuka. Setelah dibuka, mereka yang selamat mulai terlibat dalam pertempuran dengan polisi bersenjata di jalan. Di luar stadion pun, massa yang marah membakar bangunan seperti rumah dan bahkan membakar pabrik ban. Kerusuhan di dalam stadion berlangsung selama 3 jam. Nah, hakim yang ditunjuk untuk menyelidiki bencana tersebut kemudian memutuskan bahwa mereka yang tewas akibat tembakan tidak akan dimasukkan dalam penghitungan resmi kematian akibat bencana itu sendiri. Jumlah kematian resmi adalah 328, tetapi kemungkinan besar lebih dari itu, dengan banyak laporan tentang orang yang terbunuh oleh luka tembak. Meskipun total kematian resmi mungkin lebih rendah dari jumlah yang sebenarnya, orang yang meninggal masih ada 38 lebih banyak daripada kehilangan nyawa mereka dalam bencana. Sehari setelah bencana, pemerintah mengumumkan massa berkabung selama 7 hari bagi mereka yang telah meninggal. Bendera nasional dikibarkan setengah tiang dan semua kegiatan publik dibatalkan. Keputusan juga diambil untuk menurunkan kapasitas Stadion Nasional sekitar 11.000 menjadi 42.000. Setelah kejadian itu, stadion telah mengalami beberapa renovasi, terutama pada tahun 1992, 96, 2004, dan 2010. Renovasi tahun 2004 diselesaikan sehingga stadion dapat digunakan untuk menjadi tuan rumah Copa America pada tahun itu. Renovasi yang dilakukan pada tahun 2010 adalah yang paling utama, menambahkan 7.371 kotak perhotelan, lebih dari 700 tempat parkir mobil bawah tanah, restoran, kermen, dan banyak lagi. Diharapkan perubahan tersebut memungkinkan mereka menjadi tuan rumah pertandingan. Menjadi tuan rumah pertandingan Amerika 2015 pada waktu itu. Meskipun turnamen tersebut akhirnya diadakan di Toronto. Sobat Sportswet, atas kejadian itu, semoga kita semua insan dunia sepak bola bisa menghindari atas kejadian itu, karena akan mengakibatkan kerugian yang sangat luar biasa dari banyak aspek. Mari kita junjung sportivitas olahraga demi kemajuan bersama. Terima kasih.